Awas, setelah nonton video ini kamu jadi lebih cerdas dan kreatif. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Lampu TV. Pada video kali ini kita akan bahas seputar servis lampu LED ya, lampu LED. Dan sambungan dari kemarin kita sudah membahas dari chip LED, voltasenya, wattnya, dan juga arusnya. Bagi kamu yang baru lihat videonya, bisa kamu lihat di video sebelum ini. Nah, ada kita bahas mengenai chip LED, voltase, dan juga arusnya, dan juga cara penghitungannya. Dan di video ini kita akan coba sedikit kita belajar bersama ya, kita sharing ya. Pada video ini kita kasih judul pembahasannya adalah penyesuaian arus chip LED agar bisa buat maksimal. Ini maksudnya agar buat dari chip LED-nya ini bisa kita gunakan secara maksimal, nah, tidak kurang maupun berlebihan. Kalau kurang, nanti efeknya dia akan redup ya, LED-nya ini akan lebih redup. Untuk keawetan tentu saja awet, akan tetapi kita rugi. Seharusnya bisa terang, akan tetapi dia malah redup. Kemudian kalau berlebihan, nah, dia sangat terang sekali, kelihatannya bagus, akan tetapi jika chip LED itu kita kasih arus berlebihan, dia nanti juga akan cepat rusak ya. Dan mungkin di video-video berikutnya kita juga akan membahas lagi seputar LED yang insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, di sini untuk pembahasan yang pertama, di sini LED DC 9 watt 10C. Nah, VCC 90 volt, dan juga chipnya adalah chip 9 volt. Coba sebentar saya ambilkan dulu ya. Nah, di sini kita sudah membawa sebuah PCB. Nah, di sini bisa kita lihat 2835 ini adalah tipe ukuran LED-nya. 1B 10C. Nah, ini maksudnya 1B ini dia satu jalur. Kalau nanti kode 2B dia nanti paralel. Formasi dari chip LED di jalur PCB-nya. Kalau 1B berarti dia cuma seri 1. 10C ini maksudnya adalah di seri 10. Dan di sini 9 watt ya. 9 watt dia pakai 10 chip di seri. Nah, mungkin untuk 1B 10C ini sudah jelas ya. Kita lanjutkan, kita fokus lagi ke kertas. Nah, di sini dia pakai 9 volt chip. Nah, ini juga pakai 9 volt. Nah, di sini terus arus driver itu berapa supaya dia bisa real ya, bisa keluar 9 watt. Dan di sini kita kasih kode untuk mencari arus dari driver yang cocok untuk LED DC-nya ini. Kita pakai arus ini, I atau arus sama dengan P dibagi V atau watt dibagi voltase. Nah, di sini wattnya adalah 9 ya. Jadi PCB ini wattnya 9 dibagi voltase. Nah, ini voltase 90 ini kita dapat dari ini per chip adalah 9 volt dikali atau di seri kan, di seri 10. Jadi 9 dikali 10 otomatis hasilnya adalah 90 ya. Ya. Jadi 9 watt dibagi 90 volt sama dengan 0,1 ampere atau 100 miliampere. Nah, jadi jika kita menginginkan 9 watt, kita pakai 100 miliampere.
Nah, jadi driver 100 mA kita pasang PCB ini, nanti hasilnya adalah 9 watt. Dan chip 9 watt di sini, chipnya ini terhitung adalah terpakai 0,9 watt. Ya, kenapa 0,9? Nah, karena ini 9 watt. Jadi ini rumusnya. Wattnya sama dengan arus dikali voltase. Arusnya tadi 0,1 dikali 9 otomatis 0,9 watt. Jadi ini per chipnya ini 0,9 watt. Dan tanpa itu pun kita juga bisa menghitung kalau dari PCB ya. Kalau 9 watt ini tinggal kita bagi 9 dibagi 10. Nah, ini kan semua kan 9 watt. Jadi 9 dibagi 10 chip, otomatis per chip dia 0,9 watt. Jadi nggak ada 1 watt. Nah, seperti itulah. Dan untuk kesalahan pemasangan dari driver di sini, jika kita menggunakan arus 125 mA untuk menyalakan LED ini 10C ini, maka hasilnya seperti ini. Watt sama dengan arus dikali voltase 0,125 mA itu dikali 90, otomatis dia nanti akan menghasilkan 11,25 watt jika kita menggunakan driver 125. Nah, tentu saja jika LED-nya 9 watt kita paksa 11,25 watt, nanti dia akan LED-nya ini sangat terbebani, bisa jadi cepat putus, dan juga tentu saja dia sangat panas ya, karena di luar dari kemampuan dari chip LED-nya ya. Jadi kita harus mengetahui drivernya ini berapa miliampere. Tentu saja kita ketahui menggunakan ampere meter ya, tidak ada alat lain selain ampere meter. Jadi yang kita cek adalah ampere dari driver, bukan voltase dari drivernya itu, untuk mengetahui kenormalan dan juga untuk menyesuaikan dari driver dan juga LED-nya. Nah, dan di sini kasus kedua, jika kita salah pasang dan kita tidak mengecek, ternyata kok drivernya itu 150 mA kita pasangkan. Nah, dikali 90 otomatis nanti hasilnya 13,5 watt. Nah, tentu saja ini nanti juga PCB-nya akan sangat panas sekali ya. Dan tentu saja di sini untuk voltase ini 90, ini tentu saja nanti kalau kita kasih 150 mA, dia nanti nggak 90 lagi. Nah, bisa jadi 100, bisa jadi 112, bahkan 115. Karena sifat dari LED ini, ketika kita berikan arus sesuai dengan arus kemampuan dari chip LED-nya, dia nanti voltasenya juga akan sesuai dengan spesifikasinya. Misal ini chipnya 9 volt 100 mA, ketika kita aliri arus 100 mA, dia nanti kita cek tegangannya 9 volt. Akan tetapi kalau kita kasih arus 150 mA, dia nanti tidak 9 volt lagi, akan tetapi dia nanti bisa naik sampai 10 volt, bahkan sampai 11 volt, tergantung spek dari LED-nya ini mampu apa enggak. Nah, itulah. Kemudian kasus kedua, dan kemudian ini ada lagi contoh kasus. Di sini adalah LED DC 15 watt 15 watt dan dia memakai 15C. Karena saya pernah menemukan PCB LED seperti ini, dia VCC-nya 90 volt 15 watt dan dia memakai chip 6 volt ya. Jadi chipnya ada 15 dan per chipnya itu 6 volt. Nah, di sini kita hitung sesuai dengan rumusnya, arus sama dengan watt dibagi voltase, dan wattnya 15 sesuai dengan di spek PCB-nya, dibagi voltasenya 90. Karena 6 volt dikali 15 itu 90 ya. Jadi hasilnya adalah 0,166. Nah, jadi di sini adalah arus
yang sesuai dengan PCB-nya, tidak kurang tidak lebih ya. Standarnya 166 mA. Dan untuk per chip, nah di sini kita lihat ya, 0,1 kali 6 0,996 atau 1 watt. Jadi dia memakai chip 1 watt karena 15 watt dibagi 15 chip, otomatis hasilnya adalah 1. Jadi per chip di sini adalah 6 volt 1 watt. Nah, dan jumlahnya ada 15. Tentu saja lebih banyak daripada yang 9 volt karena serialnya kalau 6 volt butuh 15 chip untuk menjadikan 90 volt. Nah, dan sesuai ini tadi. Kemudian ini contoh kasus driver yang tidak sesuai. P sama dengan watt sama dengan arus dikali voltase. Arusnya misalnya kita pasang iseng-iseng masang, ternyata drivernya 0,1 dikali 90, hasilnya adalah 9 watt. Sangat turun drastis ya. Ini sebenarnya nggak apa-apa, cuma kita rugi di terangnya. Nah, dia nggak terang. Jadi kalau kita membeli 15 watt ternyata dipasang loh kok redup. Nah, ini bukan salah dari PCB-nya, kan, tapi kita yang salah karena kita tidak mengetahui ini PCB 15 watt ini membutuhkan arus berapa untuk menjadikan 15 watt ini. Nah, itulah. Itu yang salah juga kita sendiri, bukan pembuat dari PCB LED DC-nya. Jadi kita perlunya belajar untuk menyesuaikan dari arus driver dan juga PCB. Ini penting sekali supaya kita bisa tahu kok redup. Nah, ternyata penyebabnya adalah arusnya kurang. Nah, setelah dihitung ya, mungkin seperti itulah contoh kasus pemakaian dari teori ini. Nah, kemudian yang kedua ini kita iseng-iseng arusnya ternyata 125. Nah, otomatis wattnya 11,25. Tentu saja kalau 11 watt itu sudah lumayan terang, akan tetapi ya sangat berbeda dengan yang 15 watt. Nah, itulah ya, hasil dari perkaliannya. Jadi kalau nanti kita salah ke 200 mA, otomatis baru ini nanti over. Kalau cuma 125, 100, nanti wattnya akan turun. Dan tentu saja akan lebih aman ya untuk PCB-nya. Ya, kalau yang ini, kalau salah pasang chip 9 volt ini sangat terang sekali, kan, tetapi lebih panas dan bisa jadi lebih mudah rusak karena over dari arusnya. Nah, mungkin itu saja. Jangan lupa suka ya, klik suka videonya untuk mendukung channel ini dan menyemangati kita untuk senantiasa membagikan konten-konten yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Dan di sini saya bukan yang paling bisa ya, kan, tetapi kita sama-sama belajar. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan dan mohon diberi masukan. Mungkin ada yang salah tentang penyampaiannya atau gimana ya. Nah, oke, kita cukupkan video kita kali ini. Semoga saja ini memberikan manfaat untuk kita semuanya dan berbarokah tentu saja. Dan nantikan lagi video kita lainnya tentang teori LED ini, meskipun kita nggak praktek, nggak nyervis, akan tetapi ini sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana, tetap di channel Dokter Lampu TV ya, untuk belajar servis lampu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.